Hai, perkenalkan nama saya Nada Sari dengan NPM 859808868. Perkenalkan, nama saya Meira Harjani dengan NIM 8598098229. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitus Saputra dengan NIM 855789781. Perkenalkan, nama saya Lilis Denia Ratnaningisi, NIM 859792917. Saya akan menjelaskan modul 6 KB1 tentang hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah segala sesuatu atau alat bahan atau teknologi yang berperan sebagai perantara, penyalur, pesan pembelajar untuk merangsang indera, pikiran, motivasi peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif dan tujuan pembelajarannya tercapai. B. Pengertian media pembelajaran pada dasarnya merupakan sebagai semua alat bantu yang digunakan atau dimanfaatkan guru dalam rangka mempermudah pembelajaran. Menurut Van Els 1984 dalam halaman 280, media adalah semua bantuan yang mungkin digunakan guru maupun pembelajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Media dalam pembelajaran bahasa dan sastra dapat pula berupa gambar, media diagram, wacana, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengajarkan wacana-wacana bacaan dalam rangka melatih siswa dalam menggunakan bahasa. Yang kecil yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dan teori pembelajaran yaitu ada dua, yaitu teori akomodasi dan teori hipotesis saringan efektif. Yang D, menghadirkan media pembelajaran. 1. Menganalisis ciri peserta didik. Guru harus mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu memilih atau mengubah dan merancang bahan teks yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi agar mudah dipahami oleh peserta didik karena sesuai dengan tingkat kognitif, minat, dan kedekatan peserta didik. Yang keempat yaitu menggunakan bahan. Yang kelima, mengukuhkan respon siswa. Yang keenam, mengevaluasi media. Yang E, prinsip pemilihan media. 1. Menurut fungsinya. Yang kedua, ketersediaan bahan di lingkungan sekitar. Yang keempat, murah. Yang keempat, murah dan menarik. F, yaitu menggunakan media pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai pemanfaatan alat bantu atau perantara teks seperti teks, audio, visual, atau digital untuk memvisualkan atau memperjelas dan mempraktekkan cara keterampilan materi bahasa. Penutup, jadi yang dimaksud dengan media yaitu dalam pendidikan pada dasarnya merupakan semua alat bantu yang dimanfaatkan guru dalam rangka pembelajaran atau dalam rangka mempermudah pembelajaran. Baiklah, dia akan menjelaskan modul 6 KB2, media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Seperti sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa media memiliki kedudukan yang strategis dalam pembelajaran di sekolah SD. Semakin rendah tingkat satuan belajar yang diajar, semakin banyak media yang diperlukan. Tahapan-tahapan perkembangan intelektual melalui beberapa tahap. Pertama, sensori motor. Yang kedua, praoperasional. Yang ketiga, operasional. Anak pada usia sekolah dasar usia 7-12 tahun masih berada pada tahap operasional konkret. Mereka belum dapat melakukan abstraksi, mereka masih akrab dengan pengalaman konkret serta persepsi langsung. B. Media pembelajaran menyimak. Terdapat 4 media belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Yang pertama, media dengar. Yang kedua, lagu. Yang ketiga, manusia. Dan keempat, teknik drama. Yang kedua, lagu. Media pembelajaran lain dapat dipilih adalah lagu. Media lagu umumnya digunakan dalam pembelajaran bahasa asing.
C. Media pembelajaran berbicara. Ada 3 media dalam berbicara. Itu yang pertama gambar, yang kedua peraga bercerita, yang ketiga teks. Selanjutnya KB3, media pembelajaran keterampilan berbahasa tulisan. Dalam pembelajaran keterampilan membaca dan menulis, kehadiran media pembelajaran menjadi sebuah kebutuhan. Pemilihan dan penghadiran media ke dalam pembelajaran di kelas haruslah memperhatikan ciri-ciri pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. B. Media pembelajaran keterampilan membaca. Jika kita lihat dan analisis kurikulum sekolah, pelbagai keterampilan membaca mencakup membaca pemahaman, atau dalam hati, atau intensif, membaca teknik, membaca nyaring atau bersuara, membaca cepat dan memindai, serta membaca indah. Atas dasar itu, pelbagai media yang dapat dihadirkan meliputi 1. Teks, 2. Manusia, 3. Audio visual. 1. Teks. Media pembelajaran yang berupa teks dapat dimanfaatkan dalam membaca pemahaman, membaca teknik, membaca cepat, dan membaca indah. 2. Manusia. Media yang berbasis manusia dihadirkan dalam pembelajaran khususnya untuk kompetensi dasar membaca nyaring, membaca indah, membaca teknik, dan membaca cepat atau memindai. 3. Audiovisual. Media audiovisual dihadirkan dalam pembelajaran terkait dengan kompetensi dasar membaca indah, membaca puisi, membaca cerita pendek, dan membaca drama. C. Media pembelajaran keterampilan menulis. Pada bagian awal perlu dikemukakan standar kompetensi membaca di sekolah dasar SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis permulaan dengan menjiplak, mendebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin. Yang kedua, menulis permulaan dengan huruf tegak bersambung melalui kegiatan dikte dan menyalin. Beberapa media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan menulis adalah 1. Gambar, yang kedua foto, yang ketiga lingkungan sekitar, dan keempat benda model. Yang gambar menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran keterampilan menulis. Yang kedua foto juga dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran menulis dalam kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda sekitar. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran keterampilan menulis, guru juga dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Yang keempat, benda-benda model. Benda-benda model, yang dimaksud dengan benda model adalah benda-benda contoh yang ditulis oleh anak. Dan yang kelima, penutup. Benar sekali bahwa dalam pembelajaran keterampilan berbahasa tertulis, kehadiran media menjadi sebuah kebutuhan. Dalam pembelajaran keterampilan membaca, guru dapat menghadirkan media yang berupa teks, 2. Manusia, yang ketiga audio visual. Demikian dari saya. Terima kasih.